nggak mau ngapa-ngapain lagi, maunya di kamar, maunya tidur, nggak mau melihat luar lagi. Sampai kurun waktu saya 1 bulan itu pertama awal saya kena depresi. Kurun waktu 1 bulan saya di kamar terus. Saya nggak mau ngapa-ngapain, saya intinya cuma mau lihat HP. Sampai waktu yang terparah sendiri, saya mau melakukan bunuh diri waktu itu. Ketika itu terus saya ketemulah sama Mas Totok, mama saya yang paling saya banggakan. Beliau adalah orang yang tanpa tanda jasa menolong saya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Rayi Suaras. Saya berasal dari Lampung Tengah, lahir di Tangerang. Saya punya cerita dikit nih tentang perjalanan saya, tentang yang pernah saya rasakan ketika saya pernah merasakan depresi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ceria, sudah ya bisa menikmati hidup yang sangat indah ini, yang sangat mulia ini. Mungkin saya tidak bisa ngasih apa-apa di video ini. Saya cuman bisa ngasih, paling enggak saya bisa ngasih pengalaman sedikit saya tentang saya pernah mengalami depresi. Saya pernah merasakan depresi yang teramat berat ketika saya itu harus mengalami sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan untuk semua orang. Pada intinya waktu itu saya mengalami ujian yang sangat berat, mungkin yang tidak 1, 2, 3 masalah, ada mungkin sekitar 7 masalah atau 8 masalah yang jelas, tentang masalah, terutama masalah keuangan, yang kedua masalah percintaan, yang ketiga masalah mungkin di situ orang tua, masalah keluarga atau masalah yang lainnya, itu tumpuk jadi satu. Dan di situ saya tidak bisa bergerak sama sekali dan harus memikirkan tentang masalah yang harus saya jalani itu. Dan saya di situ cuma berpikir. Saya di situ cuman intinya merenung, ngalamun. Saya tidak fokus dengan apapun tentang masalah yang di sekeliling. Yang aktivitas biasanya saya lakukan itu ya bekerja seperti biasanya, fokus, santai, rileks. Ya saya syukuri, dan waktu itu saya tidak bisa berkata apapun. Pada akhirnya saya ada sesuatu hal yang menurut saya tuh ganjil, dan di situ selalu saya mau mencari sesuatu yang saya inginkan. Saya mau mencari keceriaan, tapi nggak bisa dilakukan. Di situ tidak mau ngapa-ngapain lagi, maunya di kamar, maunya tidur, nggak mau melihat luar lagi. Sampai kurun waktu saya 1 bulan itu pertama awal saya kena depresi. Kurun waktu 1 bulan saya di kamar terus. Saya nggak mau ngapa-ngapain, saya intinya cuma mau lihat HP. Sampai waktu yang terparah sendiri, saya mau melakukan bunuh diri waktu itu. Ketika itu terus saya ketemulah sama Mas Totok, mama saya yang paling saya banggakan. Beliau adalah orang yang tanpa tanda jasa menolong saya. Ketika itu dia menetralisir, ngasih sesuatu rujukan tentang masalah apa yang kamu alamin. Jadi intinya di sini saya menangkap dengan wejangan beliau
dengan persoalan ini yang saya hadapin ini. Ketika itu, setelah saya melewati fase-fase depresi ini, pada intinya cari apa hal yang kamu sukai. Walaupun pada masa itu saya disuruh ibaratnya sama siapa aja lah, mungkin sama teman saya, mungkin sama saudara saya atau sekeliling saya disuruh kamu sholat, kamu ini. Memang benar semua itu benar, tapi untuk intinya cari hal yang apa yang kamu suka dulu. Apa kamu pengen renang di kali, apa pengen apapun itu kamu lakuin aja, selagi kamu mungkin di situ masih tahapnya normal, maksudnya tahap intinya enggak apa-apa. Itu sesuatu yang menurut saya, ini saya membagi pengalaman cerita saya nggak mendahului di sini siapapun itu, tapi ini paling enggak saya sendiri, saya melakukan apa yang saya suka. Contoh, saya pengen di depan rumah olahraga, saya lakuin walaupun itu di tengah malam. Saya pengen nyanyi gitaran, selepas-lepasnya saya nyanyi, lepas, bebas. Waktu itu saya di kondisi depresi yang sangat tertekan, yang sangat tidak tahu arah mau kemana. Saya di situ cuma terpaku dan berontak di pikiran saya nggak tahu yang saya mau lakuin itu apa untuk kedepannya. Tapi alhamdulillah ketika itu saya tanpa obat, tanpa apapun, cuman di sekelilingi orang yang saya sayang, orang yang di situ mengasih support, contohnya kayak Mas Toto. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Itu untuk obat yang paling pertama sendiri itu. Untuk teman-teman, pesan saya di sini, ya kita jalani, itu memang perjalanan dari hidup. Saya pernah merasakan depresi atau anxiety yang sangat luar biasa. Saya takut di situ, saya takut mati. Ketika itu saya tidak bisa berpikir, saya cuma bisanya diem, nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong sama orang aja nggak bisa. Mau siapapun itu, saya selalu terpaku sama orang. Itu orang ngapain ya, ngomong apa ya. Saya cuma di kamar tidur. Nah intinya paling enggak buat teman-teman semua yang saat ini untuk yang mengalami hal yang dulu yang serupa saya rasakan, kita tetap ikuti alur Tuhan yang Maha Kuasa. Saya enggak bermaksud di sini untuk mendahului semua pihak yang terkait di sini. Paling enggak saya cuma pengen menceritakan apa yang saya rasakan tentang masalah dulu anxiety dan depresi itu. Mungkin sedikit kurang lebihnya itu saja dari saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari mulut saya yang saya ucapkan. Intinya buat teman-teman semua yang saat ini mengalami depresi, tetap semangat, tetap tunjukkan, ikuti alurnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.